karena peserta rapat sudah hadir dalam room Zoom ini, maka rapat akan segera dimulai. Sebelumnya, mohon maaf karena kondisi di rumah saya sedang tidak kondusif. Langsung saja saya mulai. Saya ucapkan selamat pagi untuk seluruh peserta rapat. Saya selaku koordinator pada rapat yang dilaksanakan online pada pagi hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Anda sekalian. Pada rapat ini, kita semua akan bahas mengenai produk baru berupa tas dengan merek Dior. Sebelum kita membahas mengenai produk baru, saya persilakan kepada Direktur terlebih dahulu untuk memberikan kata sambutannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sekretaris yaitu Ibu Brida. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan kata pembuka ya, bukan sambutan. Selamat pagi semua, terima kasih atas waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah hadir pada rapat pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga rapat kali ini dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Itu saja kata pembuka dari saya kembalikan ke Ibu Sekretaris. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Ina selaku Direktur Utama. Selanjutnya saya persilakan kepada Manajer Pemasaran untuk memberikan kata sambutannya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Ibu Brida. Saya akan menyampaikan kata sambutan. Yang terhormat, Ibu Ina selaku Direktur, serta Ibu Sekretaris Brida yang saya hormati, serta para kepala bagian yang sudah hadir pada rapat pada pagi hari ini. Terima kasih telah menerima undangan pada pagi hari ini, serta dapat berkumpul untuk rapat kali ini. Di sini kami akan meluncurkan produk baru berupa tas Dior. Semoga peluncuran produk ini dapat menjadi alternatif bagi perusahaan kita, bagi perkembangan perusahaan di kedepannya. Baik, langsung saja. Saya kembalikan ke Ibu Brida. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Linda. Selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada Ibu Linda selaku Manajer Pemasaran untuk mempresentasikan mengenai produk baru yang akan kita keluarkan pada bulan ini. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk produk baru kita yaitu tas Dior. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, ini penampilan dari tas Dior yang akan kami luncurkan pada bulan ini. Desainnya seperti itu, sangat elegan namun juga berkelas. Oke, langsung ke slide berikutnya. Untuk spesifikasi dari tas Dior sendiri yaitu tas Dior merupakan brand tas yang terkenal di kalangan para wanita. Bahkan menggunakannya menjadi suatu kebanggaan. Sebagian besar tas bermerek dibuat dengan tangan dan tidak memakai mesin sama sekali. Karena itu jangan heran harganya yang relatif tinggi dibandingkan dengan tas biasa. Salah satu brand tas mewah yang berhasil menarik perhatian semua orang di kalangan para selebriti adalah tas Dior, di mana tas Dior merupakan brand asal Prancis yang sudah ada sejak tahun 1946 dan menggunakan bahan-bahan premium sehingga menghasilkan kualitas terbaik dan tahan lama. Jadi bisa dilihat seperti ini model dan desain tas Dior. Oke, langsung ke slide berikutnya. Untuk warna dari tas Dior ini memiliki 20 warna, di antaranya yaitu ada black, yellow, blue, cream, navy, pink, and white. Produk ini tidak hanya dilihat dari warnanya saja, tapi dilihat dari motif tas dan disatukan dengan warna tas. Bentuk tasnya yang sederhana dengan model sederhana pun banyak menarik konsumen untuk membeli dan berlomba-lomba untuk tampil modis. Jadi tas ini memiliki banyak desain serta warna sehingga dapat menarik konsumen. Langsung ke slide berikutnya.
Untuk bahannya juga premium. Lady Dior bag ini terbuat dari berbagai macam bahan kulit dan kain, dilengkapi dengan handle yang agak tebal. Ciri khas produk yaitu plat signature atau emblem berupa 4 huruf yaitu DIOR yang menjadi semacam perhiasan yang menambah kesan elegan. Langsung ke slide berikutnya. Tas Dior juga memiliki fakta yang sangat mengejutkan dan juga dapat menarik konsumen. Untuk tas Dior ini original, memiliki bentuk kancing serta resleting yang bersih dan mengkilat. Selain itu, pada tas Dior ini juga terdapat nomor seri dan merek pada kancing. Nomor tersebut menandakan kualitas dan keaslian barang. Tas branded asli tidak pernah menggunakan bahan bertekstur kasar, namun tas Dior ini bisa didapatkan atau dijual oleh butik-butik resmi Dior ataupun di situs-situs belanja online yang terpercaya. Namun teman-teman perlu berhati-hati karena tidak semua tas yang dijual di situs belanja online merupakan tas asli. Harga tas Dior original bisa sampai puluhan juta rupiah. Oleh karena itu, jika ada yang menawarkan harga tas merek Dior dengan harga ratusan ribu saja, mungkin itu adalah tas yang tidak original atau bisa disebut KW. Tas Dior terkenal dengan banyak tas yang mahal dengan desain yang unik, tetapi antara berbagai koleksi tas Dior didapuk sebagai salah satu tas yang paling berharga. Oke, langsung ke slide berikutnya. Di sini terdapat keunggulan produk. Ada beberapa keunggulan produk. Yang pertama, yaitu tas Dior merupakan produk yang memiliki model yang menarik konsumen karena produk unik. Untuk yang kedua, yaitu produk dibuat dengan menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Maka dari itu tas Dior ini sangat mahal dan estetik. Untuk yang keunggulan ketiga, yaitu produk memiliki bentuk kancing serta resleting yang bersih dan mengkilap. Jadi untuk yang produk yang tidak ori, maka nanti resleting dan kancingnya itu tidak mengkilap seperti yang ori. Untuk yang keempat, yaitu produk memiliki tekstur lengket atau berminyak, kulit yang dimiliki produk lembut dan fleksibel. Baik, langsung ke slide berikutnya. Untuk manfaat dari tas Dior sendiri ada 3, yaitu ada produk ini memiliki manfaat sebagai mode fashion. Yang kedua, produk ini memiliki manfaat sebagai tempat wadah untuk membawa barang. Yang ketiga, yaitu produk ini dapat digunakan sebagai peluang bisnis dan investasi. Lalu apa sih alasan konsumen memilih produk? Untuk alasan yang pertama yaitu desain produk simpel dan menarik. Untuk saat ini, para masyarakat Indonesia lebih mencari produk yang simpel dan menarik. Maka dari itu, kami berharap produk ini bisa diterima dan banyak menarik konsumen. Untuk yang kedua yaitu ada bahan yang dimiliki yaitu bahan yang berkualitas. Untuk yang ketiga yaitu produk memiliki nilai tinggi sebagai bahan investasi. Untuk yang keempat yaitu kemasan produk yang unik. Jadi tidak hanya tas itu sendiri, jadi ketika masyarakat membelinya maka akan dikemas dengan kemasan yang unik dan elegan. Untuk yang kelima yaitu produk memiliki berbagai macam bentuk. Seperti yang sudah dilihat tadi, ada berbagai macam bentuk tas Dior yang sangat menarik dan juga elegan. Untuk slide selanjutnya. Ini adalah beberapa contoh dari tas Dior yang sangat estetik tentunya. Baik, slide selanjutnya. Yaitu tadi presentasi dari peluncuran produk baru berupa tas Dior. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Brida.
Baik, terima kasih atas penyampaian yang sangat luar biasa mengenai produk baru berupa sebuah tas dengan merek Dior. Saya persilakan kepada seluruh peserta rapat untuk memberikan saran dan kritik. Jika ada yang ingin memberikan kritik dan saran, bisa melakukan resen terlebih dahulu. Baik, Ibu Ina, silakan untuk menyampaikan kritik dan sarannya. Oke, terima kasih Ibu Brida. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kritik dan saran. Untuk desainnya tadi dirancang sangat simpel dan elegan sekali ya. Jadi saran saya untuk setiap tas Dior nantinya harus tetap memperhatikan setiap desain yang unik, namun dapat mencerminkan citra dari produk Dior itu sendiri, sehingga nanti identitas dari tas Dior ini bisa tetap terjaga. Itu saja sih saran dari saya kembalikan ke Ibu Brida. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Ina. Selanjutnya, saya persilakan kepada peserta rapat yang lain untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lina. Untuk Ibu Vidya, silakan menyampaikan kritik dan sarannya. Terima kasih atas waktunya. Iya, saya setuju saran dari Ibu Ina yang mengenai desain dan rancangan tas Dior yang sangat cukup elegan ini. Dan saya juga ingin bertanya, jadi untuk tas Dior ini utamanya untuk lapisan masyarakat yang seperti apa ya? Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Ibu Linda selaku manajer pemasaran untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Vidya. Iya, baik. Untuk pertanyaan dari Bu Vidya tadi, jadi tas Dior ini digunakan untuk targetnya itu untuk masyarakat lapisan masyarakat yang seperti apa. Jadi untuk tas Dior ini nantinya akan ditargetkan digunakan oleh lapisan masyarakat yang memiliki kesukaan di bidang fashion yang tinggi. Selain itu juga akan ditargetkan untuk para pekerja kantoran karena tas ini sangat elegan dan dapat digunakan ketika bekerja di kantor. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada anak muda yang menggunakan tas ini karena tas ini sangat simpel dan elegan dan tentunya memiliki nilai estetika yang tinggi untuk digunakan oleh para anak muda. Itu saja jawaban dari saya kembalikan ke Ibu Brida. Terima kasih atas jawabannya Ibu Linda. Untuk Ibu Vidya, apa jawaban tersebut sudah menjawab pertanyaan dari Ibu? Terima kasih jawabannya. Jawaban Anda sangat memuaskan bagi saya. Silakan untuk peserta rapat yang lain bisa mengajukan kritik dan saran atau tanggapannya. Saya izin menanggapi. Ya, saya persilakan. Apakah untuk bahan resleting juga dirancang menggunakan bahan yang terbaik? Karena kebanyakan tas akan menarik konsumen jika resletingnya memiliki kualitas yang bagus dan awet. Itu saja pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu Linda untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Vidya. Ya, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Vigia. Jadi untuk tas Dior sendiri nantinya akan berbahan dasar dari metal zipper. Metal zipper sendiri memiliki spesifikasi yaitu kuat dan kokoh. Jadi pastinya tas ini akan awet di bagian resletingnya sehingga dapat menarik konsumen serta tidak mudah untuk rusak. Seperti itu. Mungkin itu saja saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Linda. Untuk Ibu Vidya, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Ibu? Dari saya. Wow, sangat memukau ya. Lalu untuk harganya sendiri, apakah selalu dibanderol dengan harga 5 jutaan per item? Karena menurut saya harga tersebut masih kurang menarik masyarakat Indonesia ya. Saya setuju dari Ibu Vigia karena kan Indonesia ini kan pendapatan per kapitanya masih tergolong rendah. Jadi bagaimana ya
Untuk Ibu Linda, silakan menjawab pertanyaan dan tanggapan dari Ibu Vidya dan Vidya. Iya, karena pendapatan per kapita di Indonesia ini masih sangat rendah, yaitu yaitu di bawah 5 juta per kabupaten atau per kota. Jadi untuk tas sendiri nantinya tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga akan dipasarkan di luar negeri. Untuk di Indonesia sendiri nantinya akan disesuaikan dengan pendapatan per kapita, yaitu sekitar 4 jutaan. Untuk tas yang di luar negeri nanti juga akan disesuaikan sesuai dengan harga di pasaran. Jadi tidak hanya dipasarkan di Indonesia, namun juga akan dipasarkan di luar negeri. Pastinya juga akan memperhatikan kualitas serta bahan yang digunakan. Maka dari itu tidak heran jika tas ini memiliki harga yang lumayan tinggi. Saya kembalikan ke Ibu Brida. Baik, terima kasih Ibu Linda atas pemaparan dan pendapatnya. Untuk Ibu Ina selaku Direktur Utama, apakah menyetujui pemaparan dari Ibu Linda? Oke, terima kasih atas waktunya Bu Brida. Ya, saya sangat menyetujui sekali pendapat dari Bu Linda tadi, karena tidak semua lapisan masyarakat itu bisa membeli tas Dior yang kita produksi nantinya. Nah, alternatif lain yang dituju yaitu dijual di luar negeri. Seperti itu. Terima kasih Ibu Ina atas pendapatnya. Untuk peserta rapat lain, apakah menyetujui pendapat dari Ibu Ina dan Ibu Linda? Iya, saya sangat menyetujuinya. Saya juga pemikiran seperti itu dan saya juga sangat setuju dengan Ibu Ina dan Ibu Vidya. Baik, terima kasih atas pendapat Anda sekalian. Baiklah, kesimpulan pada rapat pada pagi hari ini bahwa kita akan meluncurkan produk baru, yaitu tas Dior dengan harga yang disesuaikan dengan desain dan spesifikasi. Tas kita ini akan dipromosikan ke berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri juga. Demikian kesimpulan rapat mengenai peluncuran produk baru ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta rapat yang sudah hadir dan yang sudah mau bekerja sama untuk menghasilkan produk yang unggul untuk perusahaan kita. Saya akan memimpin doa sebagai penutup rapat pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk rapat selanjutnya akan diinformasikan kembali mengenai waktu dan tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Semoga peluncuran produknya bisa berjalan lancar ya. Amin. Dan semoga perusahaan kita tetap selalu berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Bye-bye. Oke, terima kasih. Saya izin live dulu ya. Silakan Ibu. Saya juga. Ya, baik Bu. Terima kasih.